Di tengah panasnya tuduhan perselingkuhan yang dilayangkan ayah Balkis, jejak digital masa lalu yang menunjukkan kedekatan Julia Prastini alias Jule dengan suami ayah Yusman Kusuma atau Yuka kini kembali beredar di media sosial. Dalam sebuah rekaman lama terungkap bahwa Jule dan Yuka ternyata sempat satu pondok pesantren saat menempuh pendidikan. Yuka membenarkan hal tersebut dan menyebut Jule sebagai adik kelasnya. Bahkan memuji Jule sebagai sosok anak yang solehah banget di hadapan ayah. Memperlihatkan hubungan yang sudah terjalin baik sebelum skandal mencuat. Fakta ini menambah lapisan kerumitan pada skandal yang terbongkar ketika ayah menemukan kejanggalan di ponsel suaminya, yaitu kontak Jule yang disamarkan menjadi Zaki. Setelah mencocokkan nomor, tangisan ayah pun pecah, merasa sangat dihianati oleh Jule yang selama ini ia anggap teman baik tempat ia terbuka. Ayah meluapkan amarah dan rasa sakitnya karena Jule tega merusak rumah tangganya. Sementara bukti jejak digital kedekatan masa lalu mereka kini menjadi perhatian publik. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Untuk Yuka, dengan mengganti nama teman lawan jenis itu sudah modus. Tidak perlu mencari pembenaran, tidak perlu mencari alasan apapun, dan jangan mencari validasi. Udah minta maaf saja, nggak usah klarifikasi sana sini. Udah, kamu itu udah bisa dibaca modus. Konsepnya Jule itu lagi promo 12-12, apalagi konsepnya world tour gitu. Karena Korea udah, Indonesia udah, Malaysia udah. Selanjutnya lu mau ngapain lagi? Hah? Lu mau masukin ke keranjang kuningnya si TikTok? Apa gimana konsepnya? Gue rada bingung gitu. Ini sangat luar biasa sekali gitu. Ini perkara fefek aja ampe kemana-mana. Penutup akhir tahun yang sangat cadas. Ini mohon maaf nih Kak Inara, lu lewat karena perkaranya cewek Leo ini kagak mau ketinggalan gitu ya. Ibaratnya dia nggak banyak cakap tapi langsung jadi trending topik. Menyala Leoku. Jule, lu kenapa dah? Jule, lu kenapa? Jule. Gatel apa gimana Jule? Temen sendiri juga diajar. Dan pakai namanya zaman nama Jaki lagi gitu ya. Jadi si bini temennya itu sepil nama di handphone, nggak tahu ya handphone siapa, namanya nama Jaki. Ya Allah, Jule lu kenapa? Udah dapet pria perkasa kan? Kemarin masih aja go internasional. Jule. Ngomong apa kalau gatel? Ini ada konspirasi jalur internasional di negara tetangga lagi, aduh. Udah deh, panas ini. Kita rakyat Indonesia dibuat sama rakyat Melayu. Jule, lu kenapa sih? Jule selingkuh lagi. Jujur gue nggak tahu sih ya si Jule itu beneran selingkuh apa enggak. Soalnya kan definisi selingkuh orang beda-beda kan. Mungkin ya bagi kayak ganti nomor cewek dengan nama cowok mungkin itu selingkuh. Ada juga yang berpendapat harus pacaran dulu baru bisa dibilang selingkuh. Tapi kalau gue pribadi, bohong aja tuh udah selingkuh tuh menurut gue. Ya maksud gue ngapain bohong anjir sama pacar? Atau misalkan nelpon cowok lain gitu. Apalagi mantan, ya kan? Itu menurut gue selingkuh tuh. Apalagi sampai curhat gitu kan. Ya intinya definisi selingkuh orang tuh beda-beda lah. Nah, yang jadi masalah, apakah tukang selingkuh bisa berubah? Banyak banget yang berpendapat kalau tukang selingkuh itu nggak bisa berubah. Kenapa? Karena ada adrenalin di situ. Ada deg-degannya, ya gak? Jadi mungkin bagi beberapa orang selingkuh itu adiktif. Tapi sayangnya bagi gua semua manusia bisa berubah. Jangankan selingkuh, hal buruk apapun yang ada di dalam diri manusia tuh bisa berubah. Tapi gua nggak tahu kapan dan gimana caranya tukang selingkuh itu bisa tobat. Dan sayangnya orang-orang kayak gua yang percaya bahwa manusia itu bisa berubah seringkali jadi korban. Misalkan kayak gue dulu pernah diselingkuhin, terus teman-teman gue tuh pada bilang, udah lah Yan, putusin aja, you deserve better gitu kayak zaman-zaman sekarang kan. Terus gue bilang enggak, gue yakin dia bisa berubah. Dan yap, gue diselingkuhin lagi.
terus gue ulang lagi, gue maafin lagi, udah begitu aja terus. Nggak tahu sampai kapan tuh berubahnya tuh, sama orang beda-beda lagi. Sampai gila gue nungguin dia berubah. Tips dari gue, korban selingkuh, kalau cari pasangan jangan yang kelihatannya cinta banget, sayang banget. Kita kan sampai sekarang kagak tahu definisi sayang itu apa, kayak gimana. Kalau lo ngira orang yang sayang lo itu yang nyuapin lo, yang ngiketin tali sepatu lo, itu mah bare minimum LC coy. Terus cari yang apa? Satu kata, respect. Cari orang yang respect sama lo. Jadi gimana pun kondisi lo lagi down, lagi di bawah, lo lagi berantem, gimana pun kondisi lo nggak bakal dihianatin. Udah itu, pokoknya respect. Temen curhat bukan didengerin malah dicobain. Maksudnya konsepnya gimana nih Jule? Lu kalau udah denger laki orang bawaannya, aduh ngenut aja nih member lo. Maksudnya ngapain? Janda birahi mentok lo. Kucing kalau birahi ame lo. Maksudnya apa sih? Orang curhat nih. Iya sabar nih mangga. Iya sabar sambil main lo Jeki. Mama lo Jaki. Tipu daya setan tuh namanya. Udah lu gak bener, tuh laki juga gak bener. Mau lagi ame lo. Gak sadar kemarin habis bikin HP satu Indonesia Jule. Lo kan ini orang perempuan pung, kampung. Perempuan setan, perempuan dajal, perempuan berhijab yang kurang ajar cuman elu. Lu ini perempuan-perempuan cakep, perempuan-perempuan sedap, bukannya perempuan-perempuan kurang gizi, bukan. Bukan perempuan-perempuan burik, bukan. Lo bisa gak nyari nih laki yang gak punya perempuan? Udah biasa-biasa aja hidup lo. Kemarin lo belajar nih kasus lo. Satu Indonesia udah ngebully lo gara-gara lo janda mentok, janda gila, janda birahi, janda stres. Lah nih maksudnya apa? Birahi ke laki sahabatnya sendiri. Udah satu di Indonesia juga gak ada yang mau berteman sama lo, bercerita sama lo juga gak mau. Udah syukur lo masih ditemenin tau gak? Udah syukur. Bukannya bersyukur malah lu cobain tuh lakinya. Malu perempuan setan, anak lu ada 3. Kalau anak lu udah gede tahu kasus lu yang begini bagaimana? Aduh mama aku ternyata mama janda birahi, janda mentok, janda setan. Coba lu pikirin tuh 3 anak lu gimana hidupnya kalau misalkan udah gede tahu kasus emaknya kayak begini. Sudah dibully sama teman-temannya gara-gara kasus emaknya. Emaknya juga nggak ada otaknya, otak sebelah kanan sebelah kiri nggak jalan, nggak bergerak, nggak bekerja. Taunya yang bawah aja yang bekerja. Jatuhnya bukan janda bepelyu loh. Lo tahu? Janda kampung. Assalamualaikum kampung. Udik. Aduh. Bikin orang pada teriak aja nama lo. Emang orangnya nggak ada puasnya. Udah dibully pengen lagi dibully. Udah bagus kasus lo ketutup sama Inara. Sekarang bikin lagi nggak bisa nih gue redup. Apa gue cobain laki orang lagi ya? Apa gue colok lagi nih member gue? Pakai pedang perkasa laki orang. Setan lo. Ya ampun Jule kenapa harus ada part 2-nya? Ini laki temen lu sendiri, mana lintas negara lagi sekarang Malaysia juga lu ambil anjir kata gue. Dari mulai ada lagi Jule diduga selingkuh dengan suami temennya sendiri sampai berita di mana orang-orang tuh pada nyerang satu nomor yang salah tuh. Para netizen ini kenapa sih salah sasaran? Netizen berbandir nomor HP yang diduga mirip dengan nomor Jule usai kabar dugaan perselingkuhan beredar itu. Jadi kan si kakaknya yang Malaysia ini tuh ngasih kayak tunjuk handphone gitu loh. Nah dari video tadi, nama netizen kan menggebu-gebu ya kan, menghubungi nomor tersebut. Dan ternyata salah sasaran laki orang diserbu anjir. Salah orang. Udah balik lagi. Jule, kenapa gitu loh? Kenapa lo harus part 2? Lo tau gak sih, lo selingkuh, gue sampai bilang sama teman-teman gue, kita tuh sebagai seorang wanita juga gak boleh terlalu menghujat-hujat dia. Karena apa? Mungkin dia tuh selingkuh karena ada alasannya, mungkin ada sebabnya, mungkin ada masalah. Mungkin aja suaminya tuh baik banget bagi anak-anaknya, tapi belum tentu bagi dia juga. Makanya kenapa dia tuh nyari seseorang yang bisa bikin dia kayak diratukan gitu ya. Ya tapi lo balik lagi selingkuh, kata gue dihujat gue satu grup Jule gara-gara lo anjir. Gue bukan ngebelain lo, cuma maksud gue kayak ngasih jalan tengah gitu loh. Kenapa lo bisa selingkuh? Kok lo malah sekarang jadi selingkuh ke laki orang dan laki temen lo sendiri lintas negara lagi, orang Malaysia, anjir. Memalukan.